yang dilakukan sebelum membaca. Nah, yang pertama, ketika kita mau membeli buku nih, misalnya membeli buku reading for pleasure ya, untuk kita mencari kesenangan dari membaca buku tersebut, sebelumnya kita harus tahu dulu dong, apa dulu yang dilihat untuk milih-milih buku nih. Di toko buku banyak sekali bukunya. Ya, kita melihat judulnya dulu. Kalau misalnya kita lihat judulnya menarik, baru kita melihat lebih jelas, seperti itu ya. Misalkan ini ada judul novel Not Without My Daughter. Wah, ini cerita tentang pasti perjuangan seorang ibu kan, bikin kita penasaran ya kan. Kemudian kalau misalnya mencari kamus, kita lihat kamus apa yang kita cari. Apa kalau misalnya itu kamus bahasa Inggris, berarti kita harus lihat English Dictionary, seperti itu dari judulnya. Nah, sedangkan ya melihat dari daftar isi, yaitu kalau misalnya kita sudah melihat judulnya dan merasa tertarik, kita lihat kira-kira isi ceritanya apa. Biasanya diterangkan dalam table of content atau daftar isi. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisa dilihat dari summary atau kesimpulan atau ringkasan. Jadi misalnya di bagian belakang dia sukanya ada kan, pernah lihat buku kan, buku novel biasanya di bagian belakang ada ringkasan sedikit kan. Nah, itu namanya summary atau kesimpulan. Ya. Jadi ketika kita lihat wah sinopsisnya bagus gitu kan, ringkasan ceritanya bagus, ya udah akhirnya kita memutuskan untuk membeli atau memutuskan untuk membaca. Nah, kemudian dalam previewing yang kedua, tadi kan preview yang pertama, kita bisa membaca dari indeks atau keterangan. Indeks itu keterangan. Nah, ini contohnya adalah reading newspaper index. Nah, ketika kita tertarik untuk membaca satu topik, misalkan topik tentang schools parent return to books katanya. Jadi para orang tua katanya sekarang membaca untuk pengajaran misalnya seperti itu. Jadi di sini kita lihat indeksnya. Ini akan diulas lebih jelas atau lebih lanjut pada halaman berapa. Biasanya di bawah teksnya situ ada keterangan. Nah, keterangan itulah yang disebut indeks. Nah, kalau di sini misalnya di sini ada halaman, kemudian nama koran dan tanggal terbit ya. Ini karena kecil jadi tidak terlihat seperti itu. Itu adalah previewing yang pertama. Jadi melihat keterangan. Kalau misalnya kita mau tahu info tentang lamaran pekerjaan gitu, kita lihat di sini. Lamaran pekerjaan itu ada di halaman berapa gitu. Atau isu politik yang sedang marak itu yang di halaman berapa. Nanti kita bisa lihat. Atau kelanjutan dari kisah ini di mana gitu kan. Misalnya ada ini study non-smoking sections carry risk katanya kan. Jadi dibilang di situ para perokok pasif juga mempunyai resiko seperti itu. Kita mau tahu masa sih kenapa kok nggak ngerokok tetap kena resiko katanya. Kita lihat di sini halaman berapa. Oh, halaman ini di kolom segini gitu kan, sukanya ada page sama COL. Nah, atau kolom. Seperti itu adalah kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kol, yaitu halaman dan kolom seperti itu. Jelas? Oke. Selanjutnya yaitu previewing yang kedua. Yang selanjutnya adalah membaca kata pengantar, preface dan introduction. Yaitu introduction siapa yang tahu?
kata pengantar itu preface. Perkenalan. Atau kalimat awal ya. Oke. Sekarang kita ke skimming. Yang tadi kan previewing kan udah bisa dilihat, kita bisa lihat kata pengantar. Terus sudah kayak gitu, lihat indeks atau keterangan. Terus melihat introduction atau permulaan gitu kan. Nah, sekarang skimming. Skimming adalah identifying the main idea of a text quickly. Jadi mengidentifikasi main idea, tapi secara apa? Quickly, dari kata quick, secara cepat. Nah, hal itu atau mengidentifikasi main idea itu bisa dilakukan dengan cara membaca kalimat pertama atau kalimat terakhir, atau melihat dari kesimpulan, kemudian melihat judul, kemudian melihat ilustrasi. Ilustrasi itu misalnya plot alurnya, kemudian melihat subheading atau subtitle. Ada yang tahu subheading subtitle itu yang mana? Biasanya kata-kata yang setelah judul, terus ada di bawahnya kata dimulai, kemudian dia digaris bawahi, dicetak tebal, atau dicetak miring, seperti itu. Itu namanya subheading atau subtitle. Jelas? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ada contoh nih. Yang mana yang title? Ayo. Kalau tadi sudah jelas, berarti bisa jawab ini. Yang mana titlenya? Tokyo Business School sampai hit by quake ya. Oke, itu adalah judul. Nah, siapa yang tahu ini apa? Globis University ini apa termasuknya tadi? Subtitle atau subheading. Betul. Kemudian first paragraphnya mana? The Graduate School of Management at Globus University in Tokyo will work with Daimler Nippon Foundation Innovative Leader Fund to support reconstruction work in areas destroyed by deadly earthquake in Japan in March 2011. The school said in a statement last Friday. Nah, sekarang berhubungan dengan WH question yang sebelumnya kita sudah ulas. Nah, who support the work? Siapa? Siapa yang mendanai pekerjaan tersebut, yaitu pembangunan kembali? Siapa? Who support the work? Ada dua jawabannya, karena di situ ada tulisannya
will work with. Berarti jawabannya adalah the Graduate School of Management and Daimler Nippon Foundation's Innovative Leader Fund. Jadi pencari dana dari Daimler Nippon Foundation, dari kemudian when did the earthquake happen? Kapan terjadinya gempa di Jepang? Oke, in March 2011. Nah, sekarang when did the school say the statement? Oke, good, last Friday. So, what is the project aim? Apa tujuan dari projectnya tersebut? When, pertanyaannya when. What? What is the project aim? Future, bukan furute. The project aim is to train future leaders in finding solutions to challenges like those faced by communities hit by the quake Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Where is Globus University located? Di manakah letak Globus University? Ya, ini baru jawabannya in Tokyo. Oke, ngerti ya? Berarti sudah paham. Bagus. Sekarang yang selanjutnya. Next ya. Setuju? Di next? Amin. Nah, sekarang exercise yang kedua. Kan selain untuk mengetahui what, where, when, nah skimming ya benar. Skimming ini juga kan bisa digunakan untuk melihat sesuatu yang kita cari. Misalkan daftar keuangan. Ini contohnya daftar keuangan bulan tahun ini misalnya. Kita lihat. Kalau bulan Mei penjualannya berapa? Sales volume-nya berapa? $201 ya. Kemudian jumlah uangnya tuh berdasarkan risit. Risit itu adalah kwitansi atau fapiao. Berapa? 603.000. Nah, ini juga dari fungsi dari skimming, membaca cepat. Jadi membaca cepat di sini juga bisa diimplementasikan atau diaplikasikan dalam mengerjakan soal-soal reading